Ini diinjak nih. Ini military standar. Laptop ini adalah laptop kecil dan tipis yang terkuat di bumi yang katanya bukan kaleng-kaleng. Karena pada saat peluncurannya, laptop ini diinjak dengan berat badan satu orang dewasa. Ditambah lagi yang menginjak menggunakan sepatu boot. Kemudian Raditya Dika dan Ridwan Hanif juga mengetesnya dengan menginjaknya lebih ekstrim. Karena rasa penasaran tersebut, dan juga demi konten, Dika ID juga ingin mencoba menginjak Ultrabook yang katanya military grade ini. Apakah itu cuma sekedar gimmick iklan, atau memang benar bukan kaleng-kaleng? Hai guys, kembali lagi bersama saya Andika Setiabudi dari Dika ID. Dan di video kali ini, kita akan membahas laptop Ultrabook super tipis, namun kekuatan build quality-nya sangat bengis. Ya, ini adalah Asus ZenBook UX331UN yang baru di launching Asus beberapa bulan yang lalu. Ultrabook UX331UN ini lebih berat jika dibandingkan dengan ZenBook UX331UAL. Karena seri Ultrabook UX331UN ini memiliki edge-on graphic card, yaitu MX150 Nvidia 2GB, sedangkan UX331UAL hanya Intel HD. Dan berat dari Asus ZenBook UX331UN ini sekitar 1,12 kg, dan untuk seri UX33UAL yang non VGA beratnya sekitar 0,9 kg. Memang lebih berat seri UX331UN mungkin dikarenakan ada graphic cardnya. Untuk dimensinya, laptop ini sekitar 310 x 216 dengan ketebalannya hanya 13,9 mm. Dan sebelum kita bahas videonya, seperti biasa jangan lupa support kita dengan cara like dan share video ini ke teman-teman kalian agar memberi manfaat kepada orang banyak, serta subscribe channel Dika ID dan turn on tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kita. Dan dengan mensubscribe channel Dika ID, kalian juga berkesempatan memenangkan giveaway menarik setiap minggunya. Dan di video kali ini, giveaway-nya adalah yang pertama tetap Windows 10 Pro Original seperti biasanya, yang akan diundi di next video. Dan kita tambahi lagi mouse gaming ROG dan juga headset gaming Cerberus dari ROG juga. Untuk mouse dan headset ini, kita tidak disponsori oleh Asus. Namun karena kebanyakan subscriber Dika ID suka dengan brand Asus ROG, maka kita sengaja membeli Asus Scar Edition yang dibundling dengan mouse dan headsetnya. Asus ROG Scar Edition-nya kita pakai sendiri, dan mouse serta headsetnya kita giveaway-kan. Sekali lagi, video ini yang di giveaway-kan adalah mouse dan headsetnya ya, bukan laptopnya. Saya harap yang menonton video ini tidak di-skip atau membaca deskripsi agar nantinya tidak salah paham. Untuk giveaway mouse ROG, syaratnya video ini harus tembus 3000 likes, dan untuk headset harus tembus 4000 likes. Jadi tolong bantuannya ya guys. Dika ID sudah menyiapkan giveaway dari kantong kita sendiri. Untuk itu kita mohon bantuannya agar likes-nya bisa mencapai sampai 4000 likes. Dan yang kemarin mencari Sally, dianya lagi gak mau on cam. Katanya sih lagi tidak on fire mukanya. Dan untuk syarat lebih lengkapnya tentang giveaway ini, silahkan baca deskripsi ya. Oke, sekarang kita bahas laptop kecil tapi tengil. Seakan-akan mustahil kalau diinjak tapi tidak terkontal kantil. Tapi sebelumnya, saya minta maaf kepada kalian. Mungkin yang follow Instagramnya Dika ID sudah tahu kalau kita tes laptop UX331UN ini dengan cara yang cukup ekstrim, karena sempat kita snap ya. Namun setelah saya tes dengan cukup ekstrim, bagian sales Dika ID baru bilang kalau yang military grade adalah seri Asus UX331UAL, bukan Asus yang UX331UN. Dan sayang rasanya kalau tidak dimasukkan ke video. Dan alhamdulillah untungnya laptopnya masih bisa nyala dan masih bisa kita review. Ya, jadi pesan buat kalian jangan salah beli, karena nama serinya ini hampir sama, yaitu UX331UAL dan UX331UN. Dan yang military grade adalah yang belakangnya UAL, bukan UN ya. Untungnya waktu tes saya memilih permukaan yang empuk dan menginjaknya hanya di bagian pinggir frame. Kalau saya menginjak di permukaan keras dan langsung injak tengah, mungkin sudah auto almarhum. Tapi ya kembali lagi, sebenarnya ngapain kita beli laptop mahal-mahal hanya untuk diinjak? Kalau menurut saya ya gak apa-apa sih Asus launching ZenBook ini dengan cara diinjak agar kesan build quality-nya bagus. Namun menurut saya, ini menurut saya pribadi ya, akan lebih baik kalau ditambahkan garansi accidental damage protection seperti pada brand lain yang berinisial LNV atau sebut saja Lenovo, yang apabila tanpa sengaja jatuh, terbakar, atau bahkan terkena air, garansi akan tetap jalan. Kalau takut dikira plagiat, mungkin bisa mencari alternatif untuk nama yang lain. Yang intinya garansinya tetap berjalan kalau ada human error tanpa disengaja. Dengan begitu akan lebih menguntungkan customer, karena tidak mungkin ada yang membeli laptop mahal-mahal hanya untuk diinjak. Dan dari namanya mungkin seharusnya bukan military grade, karena tesnya cuma diinjak. Kalau military grade, tesnya itu harusnya lebih ekstrim, mungkin dengan dibom pakai nuklir, dan kalau masih bisa nyala, baru bisa dibilang military grade.
Bercanda ya guys. Oke, sekarang kita bahas spesifikasinya dulu. Secara spesifikasi, ZenBook UX331UN ini menurut saya paling depan di antara para pesaingnya seperti Dell XPS 13 atau XP Envy 13. Karena UX331UN ini memiliki prosesor terbaru dari Intel yaitu i7 8250U dengan graphic card 150 MX 2GB. Sedangkan pesaingnya tidak memiliki graphic card. Untuk RAM-nya on chip 16GB DDR3. Kenapa tidak memakai DDR4? Mungkin DDR4 terlalu membutuhkan space yang banyak di motherboard. Jadi untuk memangkas dimensi dan ketipisannya, UX331UN ini masih menggunakan RAM DDR3. Kemudian untuk storage-nya menggunakan tipe SSD NVMe M.2 dengan size-nya 512GB. Untuk harganya, laptop ini sekitar 18-20 juta. Biasanya tiap-tiap daerah harganya berbeda. Dan kalau masih ada yang bilang, harga segitu mending ROG. Yah, ini memang bukan untuk kalian para gamers. Laptop ini ditujukan buat editor yang sering mobile dari rapat ke rapat yang lain. Kalau harus rapat menggunakan PC atau bawa-bawa laptop gaming yang berat, kan bisa jadi auto bungkuk. Gak jadi rapat, malah mampir ke tempat pijat. Sekarang kita bahas secara desain. Secara desain, saya sangat suka sekali dengan Asus ZenBook ini. Dengan warna bluenya yang menurut saya sangat beautiful. Dengan lapisan kaca di area belakangnya, yang menghasilkan refleks, namun refleksnya ini terlihat elegan dan mahal. Dengan finishing radial ciri khas dari Asus ZenBook, birunya ini warnanya biru navy dengan logo Asus terpampang di tengah, dengan kesannya shiny yang glossy, menambahkan keeleganan laptop ini. Kemudian jika kalian buka di bagian dalam, kalian akan menemukan fingerprint yang berada di pojok kanan, tidak di area touchpad di kebanyakan seri Asus yang sekarang. Kemudian engsel atau hinge-nya ini bisa kalian buka sampai 135 derajat. Dan engsel atau hinge-nya ini bisa dibuka dengan satu jari. Tapi kalau ada yang tanya, apa sih fungsi laptop bisa dibuka dengan satu jari? Ya, siapa tahu kalau 9 dari 10 jari kalian kesemutan, jadi kan masih bisa membuka laptop dengan satu jari yang tidak kesemutan. Bercanda guys. Sebenarnya tidak ada fungsi dari laptop bisa dibuka dengan satu tangan. Ini hanya untuk mengetes engsel laptop apakah sudah proporsional antara engsel bawah dan atas. Kalau bisa dibuka dengan satu tangan, berarti build quality-nya bagus. Dan di antara engsel ini, kalian akan menemukan ruang ventilasi yang gunanya untuk membuang panas yang dihasilkan dari laptop ini. Lanjut ke keyboard. Keyboardnya ini sudah backlight, dan backlightnya ini seperti MacBook. Jadi tiap hurufnya ini seperti memiliki LED-nya sendiri, dengan travel distance-nya sekitar 1,4 mm dan ukuran tombolnya yang sangat pas di jari. Dalam hal kenyamanan untuk mengetik, menurut saya ZenBook ini sudah cukup nyaman. Sayangnya sekelas ZenBook se-premium ini, tombol powernya masih menyatu dengan keyboard dan letaknya di dekat backspace. Jadi kalau kalian typo antara backspace dan tombol power, tugas atau editan kalian akan auto tidak tersave. Namun sebenarnya ada settingannya untuk tombol power ini agar dipencet ditahan dulu baru bisa mati. Ya menurut saya kalian harus menyeting tombol power ini agar kalian tidak kehilangan kerjaan kalian hanya karena typo. Dari segi layar, untuk framenya sudah baseless. Sepertinya baseless ini memang menjadi hal wajib bagi laptop keluaran tahun 2018. Ukuran ketebalan framenya ini sekitar 6,86 mm, namun bagian atas dan bawah framenya ini tidak setipis bagian kanan dan kiri. Mungkin ini dikarenakan Asus masih menyisakan ruang untuk webcam dan IR kamera di bezel bagian atas. Dimensi layarnya 13,3 inch, sudah Full HD menggunakan panel IPS dan 100% sRGB dengan 178 derajat wide viewing angle. Well, dengan spesifikasi layar seperti ini, bagi kalian para editor atau graphic maker, laptop ini bisa menjadi salah satu referensi bagi kalian agar lebih nyaman dalam mengedit gambar. Untuk brightness-nya sekitar 300 nits, dan meskipun layarnya ini reflect ketika layarnya mati, namun ketika layarnya menyala, refleksnya ini benar-benar tidak ada. Menurut saya, kalau dari segi layar ya mantap lah Pak Eko. Mungkin kekurangannya dengan harga sekitar 19 juta ini, layarnya masih belum touchscreen. Eits, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita cari pemenang giveaway Windows 10 Pro Original untuk episode kemarin dulu ya. Dan biar tidak terlalu panjang durasi videonya, langsung saja kita paste URL video kemarin di komen picker. Dan pemenang untuk lisensi Windows 10 Pro Original adalah Krishna Kare. Kita cek dulu apakah Mas Krishna sudah subscribe channel DKID. Alhamdulillah, sudah. Selamat kepada Mas Krishna, Anda mendapatkan Windows 10 Pro Original dari DKID. Mohon diinfokan kontaknya melalui DM Instagram atau email DKID yang tertera di deskripsi. Dan yang belum menang, semoga bisa menang di video selanjutnya. Amin. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Dari segi konektivitas, laptop ini dibekali Wi-Fi integrated 802.11 dual band dengan Bluetooth versi 4.2, dan di sebelah kirinya terdapat input power, HDMI, USB 3.0, USB 3.1, dan di sebelah kanannya terdapat USB 3.0,
audio combo jack, dan micro SD. Kemudian dari daya tahan baterai, laptop ini menggunakan baterai Li-ion 50Wh polymer dengan daya tahan yang diklaim Asus bisa bertahan sampai dengan 14 jam. Dan laptop ini dibekali dengan fitur fast charging yang menurut Asus bisa mencapai 60% hanya dalam waktu 49 menit saja ketika dicas. Oke, sekarang waktunya kita tes laptop Ultrabook yang menggunakan discrete VGA MX150 2GB ini. Kita tes dulu menggunakan Cinebench R15. Di tes OpenGL atau GPU-nya, Asus ZenBook UX 331UN ini mendapatkan skor sekitar 89,34 fps. Dan di tes CPU-nya mendapatkan skor 508 CB. Sebenarnya ini bukan laptop gaming, tapi sepertinya bukan review yang lengkap kalau tidak ada tes gaming. Dan untuk tes gaming kali ini saya langsung saja mengetesnya di game PUBG, karena game ini kalau di setting ultra, laptop gaming pun masih bisa auto nge-lag. Di tes game PUBG di settingan very low, kita mendapatkan FPS sekitar 40-50 fps. Dan ketika kita naikkan ke medium, FPS-nya turun menjadi sekitar 30-an FPS. Dan terakhir, kita langsung saja tes ultra. Untuk FPS yang didapat hanya sekitar 20-an FPS dan tidak ada overheat ketika menggunakannya di settingan ultra. Suhunya sekitar 66 Celcius meskipun usage VGA-nya sudah 100%. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Kesimpulan dari DKID adalah, meskipun laptop ini adalah laptop Ultrabook yang tipis, namun secara spesifikasi masih bisa disebut bengis. Karena kebanyakan laptop tipis tidak memiliki VGA-nya sendiri, dikarenakan ruang untuk VGA-nya tidak ada. Namun Asus ZenBook UX 331 ini patut diapresiasi, karena meskipun tipis, Asus tidak membuat spesifikasinya teriris. Kemudian dari segi build quality, meskipun seri UX 331N ini ternyata bukan yang military grade, alhamdulillah ternyata laptopnya masih berfungsi dengan baik. Tapi sekali lagi saya ingatkan, yang bisa diinjak-injak itu seri UAL ya, bukan UN. Dan menurut saya dengan harga segitu mungkin seharusnya sudah diberi layar touchscreen agar para graphic maker lebih mudah dalam menggambar sesuatu langsung di layarnya saja dengan ditambahkannya stylus. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Saya minta maaf kalau ada informasi yang menurut kalian salah atau tidak akurat, dan saya minta maaf atas kesalahan seri dari Asus ZenBook tadi. Kalian bisa membenarkannya di kolom komentar kalau menurut kalian saya salah, dan jangan lupa tetap support kita dengan cara subscribe channel DKID dan turn on notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lain. Dan dengan mensubscribe channel DKID, kalian bisa berkesempatan memenangkan giveaway menarik dari kita. Oke guys, thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.